Pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS masih diselimuti misteri. Meski pihak kepolisian berhasil mengungkap kematian 9 korban di 2 wilayah berbeda, yaitu Bekasi dan Cianjur, jumlah korban keji Wawon dan komplotannya diduga masih bertambah. Hal tersebut disebabkan Wawon, Solihin, Dede ditengarai kerap mencari mangsa untuk dieksekusi. Tidak hanya menyasar keluarga, orang yang baru ia kenal hingga tetangganya sendiri tega mereka racuni. Adalah Ujang, tetangga sebelah tersangka Solihin yang nyaris meregang nyawa gara-gara kopi saset beracun. Solihin yang membenci korban karena istri korban pernah berseteru dengan istri tersangka, berusaha meracun Ujang dengan meletakkan kopi saset beracun di pot bunga rumah korban. Beruntung, korban selamat karena saat minum kopi ia sempat muntah-muntah. Sementara Salsa, anak tiri Wawon, lepas dari jerat pembunuhan berantai karena menolak ikut ke Bekasi bersama ibu dan kedua kakaknya. Beralasan kerap mabuk saat naik bis, sejatinya Salsa ingin menghindari keberadaan Wawon yang pernah mengancam akan mencelakai keluarganya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan. Ya, kita langsung bahas hal ini. Sudah ada 2 orang narasumber yang bergabung bersama kami. Saya sapa dulu, ada Teh Salsa, anak tiri dari Wawon. Selamat pagi, Teh Salsa. Pagi. Ya, terima kasih ya Teh ya, sudah bergabung dengan kita pagi hari ini. Dan di studio juga sudah ada Bang Adrianus Meliala, kriminolog UI. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih diundang. Salam sehat, terima kasih banyak sudah hadir. Pertama saya mau ke Teh Salsa dulu. Teh Salsa, kita pertama mengucapkan turut berduka ya Teh ya, atas meninggalnya ibu dan 2 kakak Teh Salsa, betul ya Teh ya? Iya. Ya, Teh Salsa, kita pengen dengar, mohon maaf ya Teh ya, kalau kita harus bertanya ya. Menurut informasi Teh Salsa ini awalnya mau diajak oleh Pak Wawon ini ke Bekasi, itu betul Teh? Iya. Kapan itu Teh? Waktu tahun baru. Oh, tahun baru, oke. Tapi terus nggak jadi Teh? Iya, saya gak ikut. Oh, kenapa nggak ikut Teh? Karena saya sering mabuk perjalanan. Waktu itu Pak Wawon ngajak ke Teh Salsa gimana sih ceritanya Teh? Yang ngajak mama saya gitu. Terus yang disampaikan, yang diomongin sama Pak Wawon tuh kayak gimana? Gak ada. Yang ngajak ke Cianjur itu gimana? Ke Bekasi? Ya katanya mau ke Bekasi itu. Terus? Ya tapi gak tahu mau ngapain. Oh, nggak cerita ya Pak Wawonnya ya? Nah, Iya. terus waktu Teh Salsa ngomong, enggak saya nggak kesana gitu. Terus Pak Wawonnya gimana itu Teh? Ya kata dia gak apa-apa, katanya nanti saya dibawa ke Bandung. Oh, mau rencana dibawa ke Bandung. Ke Bandung mau ngapain Iya. gitu? Teh Salsa tanya nggak? Ya katanya mau ke rumah yang di Bandung katanya. Kalau Teh Salsa sendiri waktu itu nggak mau diajak ke Bekasi, kenapa? Ya karena punya firasat. Firasat apa Teh? Boleh diceritakan? Ya firasat gak enak hati aja gitu. Memang selama ini kalau di rumah sering ngobrol sama Pak Wawon atau gimana Teh? Jarang. Oh, jarang. Kenapa Teh? Ya jarang ngobrol aja. Benar katanya Pak Wawon pernah mengancam Teh Salsa ya? Iya. Kenapa waktu itu Teh Salsa diancam sama Pak Wawon ini? Ya jadi kan saya itu tinggal di Cipayung. Nah kalau saya bilang ke keluarga saya yang di Cianjur, saya di Cipayung, saya diancam. Katanya saya bakalan celaka gitu. Jadi saya bilang ke keluarga saya yang di Cianjur, saya di Bandung. Itu kejadiannya kapan Teh?
waktu pindah ke Cipayung. Waktu pindah ke Cipayung. Jadi gara-gara mau pindah ke Cipayung gitu, si Pak Wawon akhirnya mengancam Teh Salsa. Iya. Teh Salsa itu setiap hari memang tinggalnya bareng sama Pak Wawon, terus sama siapa lagi sih Teh? Biasanya kalau di rumah? Iya, sama Mama, sama AA juga. Oh, nah kalau sama Teh Salsa kan tadi Pak Wawon jarang ngobrol ya. Nah, kalau Iya. sama perlakuan Pak Wawon ke ibu, ke kakak-kakak Teh Salsa itu gimana? Ya baik. Oh, baiknya tuh kayak gimana Teh? Ya baik aja gitu, sering bercanda-bercanda gitu kalau ngobrol juga. Oh, oke. Nggak pernah berantem sama ibu, sama kakaknya Teh Salsa di rumah? Gak pernah. Nggak pernah ya. Oke, saya mau ke Bang Adrianus dulu ya. Tadi kalau kita lihat pengakuan dari Salsa yang tinggal satu rumah dengan pelaku, ini katanya perilaku dari pelaku ini juga baik. Terus nggak pernah ada permasalahan, ini menurut keterangan dari Salsa ya. Nah terus kalau kita lihat kasus ini apa yang bisa disoroti ya Bang ya? Ya, menyambung itu, polisi juga bilang bahwa keluarga pernah mengetahui perilaku Wawon dan kawan-kawan dalam rangka membunuh korban sebelumnya. Tapi kalau lihat dari ceritanya kan tidak ya, tidak ada situasi mendesak bagi Wawon, mungkin karena misalnya ada anggota keluarga yang hendak melapor. Artinya ini betul-betul niat dari si tersangka saja nih, yang punya sesuatu di kepalanya. Nah, apa itu? Apakah itu dalam rangka untuk menutup mulut, tapi rasanya tidak ada. Tapi saya kira lebih kepada tadi untuk menutupi kewajiban pesugihan ini, ya, sehingga lalu kemudian memilih tumbal. Nah, kalau kita bicara mengenai tumbal itu kan bukan orang sembarangan ya, bukan sesuatu yang sembarangan yang ditumbalkan. Umumnya adalah orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dianggap sebagai penting. Nah, istri, anak itu kan dianggap sebagai penting kan, maka kemudian dianggap sebagai pas untuk ditumbalkan dan terjadi begitu. Oke. Nah, karena ada relasi dengan keluarga kan merasa keluarga itu penting begitu. Ya. Tapi begini, tanpa mengecilkan arti begitu ya. Bagaimana seseorang ini bisa mempengaruhi begitu besar? Apa relasi yang dia gunakan gitu? Karena kalau kita bicara soal kemarin sebenarnya Wawon juga bukan sosok orang yang terlalu berada begitu loh. Usianya juga sudah masuk usia yang lansia gitu. Nah, bagaimana dia mempengaruhi terutama orang-orang terdekatnya ini mengikuti skenarionya dia gitu? Justru dengan memakai itu di konteks orang terdekat, ya. Dengan orang terdekat kan kita Secara psikologis. Iya, ini tidak memakai rasio kan. Oke. Yang maka tadi Mbak Teteh ini kan cukup mempergunakan rasionya, tapi banyak orang kan karena bapak yang ngajak, bapak yang menyediakan kopi, ya saya minum saja. Jadi dia pergunakan relasi kuasa kalau orang bilang gitu ya. Sehingga kemudian para korban mau ikut serta dan kemudian menjadi korban. Oke. Nah, dalam kasus ini Bang Adrianus itu kita melihat, saya tidak tahu ya apakah dalam pengamatannya Bang Adrianus juga ini merupakan sebuah kasus yang unik juga mungkin untuk menjadi perhatian orang banyak. Kita jarang ya mendengar kasus seperti ini, Bang. Ya, kalau Abang melihat dari kasus ini, apa yang sebenarnya mungkin mendorong si pelaku? Benarkah hanya karena mungkin landasan ekonomi atau tadi ada isu soal pesugihan itu, Bang? Ya, karena kalau tadi dikatakan serial killing, maka umumnya satu motif tuh. Kalau ini kan dua motif nih, ya, paling tidak ya, yakni pertama soal penggandaan uang dan si para dukun ini nggak bisa memenuhi janjinya, dan yang kedua adalah soal pembunuhan yang ditengarai akibat daripada pesugihan. Dua hal ini kemudian berdekatan ya, saling tumpuk ini. Mana lebih dulu? Apakah karena ingin mendapatkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka dana, sehingga kemudian lalu dipakai untuk mendapatkan pesugihan, atau sebaliknya itu kita nggak tahu lah. Tapi itu saya kira nanti kepolisian yang bisa menemukannya. Oke. Nanti juga ke Bang Adrianus kami ingin bertanya karena cara membunuhnya berbeda-beda. Kalau misalnya ada pola-pola tertentu mungkin akan ada pola-pola yang sama, tapi ini dengan cara-cara yang berbeda. Apakah ini menyertakan sesuatu juga? Kita akan diskusi lebih lanjut lagi sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.